Baiklah Pak, selamat bertemu kembali. Perkenalkan, nama saya Moses Romulus Simangunsong dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23011 dari kelas 12 IF1. Di sini saya akan menjelaskan praktikum ke-6 dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan judul praktikum Studi Kasus Java OOP Improvement Feature. Jadi dari praktikum yang ke-6 ini ada capaian yang diharapkan bisa kita capai dari hasil praktikum tersebut, yaitu ada 5 indikator, yaitu yang pertama latihan relis skalanya itu 5%. Yang kedua itu studi kasus Java OOP improvement fiturnya, yaitu skalanya 5. Untuk fitur update skalanya 20, fitur sorting 40, fitur searching 30. Lalu di sini ada foto praktikan, itu foto dengan rekan kerja. Lalu yang selanjutnya itu penilaian observasi. Di sini ada penilaian terhadap diri sendiri. Untuk penilaian terhadap diri sendiri ada 5 indikator, yaitu kepatuhan terhadap prosedur dari skala 1 sampai 5 saya buat 5. Untuk kemampuan penyelesaian tugas 3, kerjasama tim 4, inisiatif dan problem solving itu 3, kedisiplinan dan etika kerja itu 4. Lalu yang kedua itu penilaian terhadap rekan kerja. Rekan kerja saya itu yang pertama itu Joy Kristo Truli dengan NIM 11S23012. Yang kedua itu Wahyu Rizky F. Simanjorang dengan NIM 11S23040. Untuk skala untuk penilaian terhadap rekan kerja dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya itu aktivitas praktikum yang pertama itu latihan release. Untuk latihan release-nya itu sudah saya lakukan mulai dari A sampai G, yaitu menjalankan aplikasi. Saya sudah melakukan semuanya. Lalu kita masuk ke fitur yang ingin dijelaskan saja, yaitu ada 3 buah fitur. Yang pertama itu fitur update, yang kedua itu fitur sorting, yang ketiga itu fitur searching. Jadi kita mulai dari pertama itu fitur update. Kita lihat di code-nya saja supaya lebih jelas. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu fitur update. Fitur update itu adalah fitur yang membuat kita bisa mengupdate to-do yang ada. Mengupdate dalam hal ini maksudnya itu jika kita memiliki beberapa to-do dan kita misalnya seperti ini, kita ingin mengganti to-do nomor 1, kita bisa menggunakan fitur tersebut untuk mengganti to-do-nya dan juga untuk mengganti statusnya. Dapat kita lihat di test case yang ketiga, itu fitur update. Di sini kita lihat kita menambahkan sebuah to-do yaitu belajar OOP, lalu kita ubah. Jadi ubah ini merupakan fitur update-nya. Lalu kita pilih nomor 1 dan kita ubah. Di sini kita memasukkan judul barunya yaitu belajar Java OOP. Lalu untuk statusnya seperti ini. Jadi gitulah sekiranya penjelasan singkat untuk fitur update-nya. Untuk lebih jelasnya lagi kita dapat lihat di code-nya. Jadi di code tersebut kita membuat metode repo update to do di kelas to do repository. Jadi kelas to do repository ini merupakan kelas interface di mana supaya kita bisa mengimplementasikannya di kelas yang lain, supaya kita bisa mengoverride atau menggunakan to do yang ada di to do repository ini ke kelas yang lain. Jadi kita buatlah metodenya tanpa kita implementasikan. Lalu disinilah kita mengimplementasikan di kelas to do repository impl. Jadi kita mengimplementasikan dengan kata kunci implement sini. Lalu implement, lalu kelas yang ingin kita implementasikan. Lalu kita masuk ke implementasi metode update-nya. Jadi di sini dapat kita lihat repo update to do, di sini juga repo update to do. Kita implementasikan. Jadi dia menerima 2 buah parameter, yaitu parameter nomor dan parameter baru. Lalu di sini kita mengecek kondisi. Jika nomor atau indeks dari to-do yang ingin kita update itu lebih kecil atau sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 0 atau lebih besar dari data yang tersedia atau data
atau dari to do yang tersedia, maka jika terpenuhi maka metode ini akan memberikan pesan tidak ada to do pada posisi tersebut, karena secara logika tidak ada to do yang memiliki nomor 0 sampai minus. Tidak ada, maksudnya tidak ada to do yang indeksnya itu -1, -2, atau -3, bahkan seterusnya. Lalu di sini ada juga pengecekan jika nomor dari to do yang ingin kita ganti itu lebih besar dari data size. Jadi maksudnya kita memiliki misalnya size-nya itu 10 sebenarnya. Jadi kita ingin mengubah to do yang ke-11 kan, karena size kita itu hanya 10 saja, kita tidak bisa mengubah to do yang tidak ada, yaitu nomor 11 tadi. Maka akan di-return false. Setelah di-return akan keluar dari pengecekannya, baru masuk ke sini. Di sini adalah kondisi ketika si to do itu berhasil diupdate dengan cara kita mengambil si to do-nya menggunakan indeks atau nomor dari to do-nya. Ini kenapa dikurang 1? Karena kita tahu bahwa indeks itu dimulai dari 0. Jadi supaya pas dengan si nomornya, maka indeksnya nomor itu dikurangi 1 supaya sesuai dengan indeksnya. Lalu ini tinggal menambahkannya. Lalu baris kode ini berguna untuk mengganti data yaitu mengganti data dari array yang ditunjuk menggunakan nomor -1 tadi, yang supaya sesuai dengan indeksnya. Lalu di return true karena sudah berhasil kan. Lalu masuk kita ke to do service. Jadi di sini ada kita membuat sebuah metode lagi yang bernama service update to do. Jadi ini berada di kelas interface to do service, supaya sama seperti tadi, supaya kita bisa mengoverride-nya ke kelas yang lain. Lalu kita masuk ke kelas untuk mengimplementasikannya, yaitu to do service IMPL. Jadi kita menggunakan kata kunci implement supaya kita bisa mengimplementasikan si kelas yang tadi itu. Jadi kita masuk ke code-nya di service update dulu. Nah, jadi di service update dulu ini kita si metodenya itu memiliki 3 buah parameter, yaitu integer ID, string new title, dan boolean new status. Jadi di sini kita mengambil jadi kita membuat sebuah variabel dengan objek to do. Gunanya itu untuk menyimpan to do-nya, menyimpan to do yang ingin kita update berdasarkan ID-nya. Jadi kita mengambil ID-nya dulu, lalu setelah kita ambil ID-nya kan itu akan nampak si to do-nya, maka akan disimpan to do-nya to do tersebut ke variabel ini. Lalu dicek ke variabel sementara ini. Jadi dicek variabel sementara itu yang menyimpan to do yang tadi. Jika null, maka si sistem akan mencetak pesan to do dengan ID %d tidak ditemukan. Jadi ID itu merupakan ID dari ID dari to do-nya. Jadi ibaratnya kita ingin menghapus to do dari to do nomor 2, maka to do dengan ID 2 tidak ditemukan. Seperti itu implementasinya. Lalu ini kondisi ketika sukses tadi. Jadi kita membuat sebuah variabel lagi dengan objek to do untuk menyimpan to do yang baru. Lalu kita set title-nya, lalu untuk kita set juga untuk si statusnya, atau selesai atau belum selesainya. Lalu ini ada boolean sukses untuk menandakan bahwasanya metode service update to do ini berhasil dilakukan atau sukses. Lalu marilah kita masuk ke fitur yang kedua, yaitu fitur sorting. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang fitur sorting ini. Jadi fitur sorting ini berguna untuk menyortir to do berdasarkan, kalau dalam case ini berdasarkan judul dari to do-nya, dan yang kedua itu berdasarkan ID-nya atau nomornya. Lalu yang dua tadi itu juga akan dibagi
menjadi dua. Jadi kita memiliki empat buah fitur sorting, yaitu fitur sorting untuk judul. Namun di judul ini dibagi dua lagi, yaitu untuk ascending dan descending. Apa maksud ascending dan descending ini? Jadi untuk judul itu kita tahu judul itu adalah abjad. Jadi untuk ascending itu ibaratnya A adalah yang paling kecil dan Z adalah yang paling besar. Jadi ascending dimulai dari A sampai ke Z. Jadi kita coba lihat di test case-nya supaya lebih memahami. Nah, di sini kita mengurutkan tuduhnya berdasarkan title descending. Jadi descending berarti kita mulai mengurutkan mulai dari yang paling jauh ke paling dekat. Jadi kita tahu bahwa M itu lebih jauh dari A ketimbang B. Jadi dia akan diletakkan di atas karena ini merupakan descending, yaitu yang karena dipilih nomor 4. Jadi kalau misalnya ini ascending, maka yang paling atas itu bakal belajar dasar HTML belum selesai. Jadi untuk penjelasan singkatnya seperti itu. Marilah kita masuk ke code-nya. Di sini ada dua buah metode, yaitu sort data 1 dan sort data 2. Yang membedakannya itu hampir sama. Metode ini hampir sama, yaitu untuk sorting data. Yang membedakannya itu hanya kalau sort data 1 membedakan berdasarkan judulnya. Yang kedua, sort data 2 itu sorting berdasarkan ID-nya. Jadi dapat kita lihat ini kita membuat comparator untuk to-do dengan variabel comparator ini, lalu kita membandingkan setiap to-do yang ada itu menggunakan metode comparing ini. Jadi diceklah kondisinya. Jika dia tidak ascending, maka si comparator tersebut akan di reverse karena kan di sini ada tanda seru yang menandakan negasi. Jadi jika lawan dari ascending itu merupakan descending, jadi ini menandakan bahwasanya kita mereverse si comparatornya. Jadi ibaratnya jika ini tidak terpenuhi, maka ini pasti ascending. Jadi tidak perlu di reverse lagi. Lalu yang kedua itu data 2, dia sama saja meminta dua buah parameter, yaitu data dan boolean ascendingnya. Tapi di sini yang dicek itu berdasarkan ID-nya. Jadi kita mengambil setiap ID lalu di compare ID-nya itu. Jika ID-nya itu tidak ascending, maka si comparator akan di reverse. Jadi jika ini tidak terpenuhi, berarti dia akan menjadi ascending, maka tidak perlu di reverse. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke to do service-nya. Jadi di sini to do service-nya ini kita membuat metodenya itu service sorting to do. Jadi kita membuat metodenya dulu supaya bisa diimplementasikan. Lalu di sini kita mengimplementasikan di kelas to do service EMPL tadi. Lalu di sini metodenya itu menerima satu buah parameter, yaitu nomor. Di sini kita membuat sebuah variabel yang berfungsi untuk menyimpan inputan dari pengguna. Jadi ini bertipe integer. Kenapa ini bertipe integer tidak string? Karena inputan dari pengguna tersebut kan harusnya string kan. Padahal stringnya itu untuk nomor. Padahal nomor itu harusnya integer kan. Jadi kita mengubah inputannya itu yang pada awalnya string menjadi integer dengan metode parse integer ini. Jadi ini merupakan metode yang ada dari default Java-nya. Jadi kita ubah inputan dari yang awalnya string menjadi integer supaya bisa disimpan ke variabel nih huruf ini. Lalu di sini kita membuat list dari to do dengan nama variabel to do. Jadi di to do inilah akan disimpan sementara to do yang kita punya. Supaya apa? Bisa kita lihat di sini dia akan melakukan pengecekan kondisi terhadap variabel to do tadi, yaitu berisi semua to do yang ada menggunakan untuk yang mengambilnya itu menggunakan metode repo get all to do tadi. Jadi dicek kondisinya, jika to do itu null, maka
jika terpenuhi maka sistem akan mencetak tindakan mengurutkan kode to do dibatalkan. Lalu di sini juga pengecekan kondisi lagi. Ya, jika new huruf itu lebih kecil 1 atau new huruf itu lebih besar dari 4, maka si program akan mencetak tindakan mengurutkan to do dibatalkan. Apa maksudnya itu? Jadi kita kan memiliki 4 buah pilihan, yaitu berdasarkan ID descending, berdasarkan ID ascending, berdasarkan ID descending, berdasarkan title ascending, berdasarkan title descending. Jadi kita memiliki 4 buah pilihan untuk sorting saja. Jadi jika pengguna misalnya saya memberi kondisi ketika pengguna menginput 5, kan 5 itu lebih besar dari 4, maka kondisi ini terpenuhi, maka si program akan mencetak tidak mengurutkan tindakan mengurutkan to do dibatalkan. Lalu di sini ada switch statement, jadi yang menerima parameter nomor. Jadi jika inputannya itu merupakan 1, maka si program akan memanggil metode sort data 2. Tapi untuk nilai ascending dan descending itu, untuk ascending itu true, berarti ini akan diurutkan mulai dari yang kecil ke yang terbesar. Yang kedua itu ini untuk yang false, jadi ini akan diurutkan dari yang besar ke yang kecil. Lalu untuk case nomor 3, ketika pengguna menginput 3, dia akan ascending. Lalu untuk kondisi 4 dia akan descending karena ascendingnya bernilai false. Lalu ini akan break. Baiklah, marilah kita masuk ke fitur yang terakhir, yaitu fitur searching. Nah, di fitur searching ini, kita lihat di sini, kita membuat sebuah metode yang bernama metode search data. Jadi si search data ini memiliki 2 buah parameter, yaitu list to do data dan string keyword. Jadi di sini kita membuat sebuah list untuk to do dari dengan nama variabel baru. Lalu kita buat kita alokasikan memori untuknya, itu menggunakan new ini. Lalu di sini kita membuat sebuah variabel dengan tipe data string yang berfungsi untuk menyimpan keywords dari pengguna. Tapi di sini keywordsnya itu kita buat to lowercase semua. Jadi semua inputan dari pengguna itu bakal huruf kecil semua, supaya memudahkan kita untuk melakukan searching datanya. Karena ada saja to do yang memiliki huruf besar di dalamnya atau huruf kapital. Jadi kita memudahkannya saja dengan menyamakan bahwasanya itu semua itu kita buat menjadi huruf kecil. Lalu di sini kita mencetak ini jika search data itu berhasil, langsung mencetak hasil pencarian. Jadi ini ya berhasil tidak berhasil bakal dicetak selalu. Jadi hasil pencarian untuk keywordsnya itu akan ditampilkan. Jadi ini untuk pesan pembuka saja. Lalu di sini ada 2 buah variabel yang menyimpan position dan jumlah. Jadi variabel position ini berguna untuk menghitung jumlah objek to do yang cocok dengan kata kunci. Jadi jika kita memasukkan keyword untuk mencari sebuah to do atau beberapa to do, jadi si position inilah yang berguna untuk menghitung jumlah objek to do yang cocok dengan kata kuncinya atau keyword tadi itu. Lalu untuk jumlah itulah yang digunakan untuk menyimpan total objek yang ditemukannya. Lalu di sini kita melakukan iterasi atau for each. Jadi setiap to do yang kita miliki akan disimpan sementara ke variabel string ini. Lalu dicek kondisinya si stringnya. Jika kan ini berarti sudah berisi semua metode. Jadi kita get ID, yaitu get title untuk mendapatkan semua to do yang ada atau yang kita miliki. Lalu itu akan diubah menjadi huruf kecil semua. Lalu akan dicek lagi dengan si lowercase keywordnya atau kata kunci dari keywords dari to do yang ingin kita carikan, apakah mengandung atau konten sini kan. Jadi jika benar, maka si position ini akan
plus atau mengalami iterasi satu tiap iterasinya. Lalu kita menambahkan to-do-nya itu atau menambahkan to-do yang kita cari itu ke si list baru. Lalu dicek lagi kondisinya. Jika posisinya itu lebih besar dari 0, maka si sistem ini akan mencetak pesan ditemukan jumlah to-do. Jadi maksudnya itu bahwasanya ini akan memberikan pesan peringatan kepada pengguna bahwasanya ditemukan sebanyak n to-do yang ingin diganti tadi. Jadi di sini kita juga menambahkan sebuah spasi atau new line supaya lebih rapi lagi. Lalu di sini ada for each, ini untuk menambahkan ukuran dari si ini untuk mendapatkan format dari format untuk test case-nya. Jadi supaya sesuai dengan test case yang diinginkan, maka kita membuat code ini. Bisa dilihat seperti ini. Di sini kan sesuai dengan code saya. %d untuk si ininya, angka atau indeksnya, pokoknya harus sesuai lah dengan test case-nya. Lalu kita masuk ke to do service. Di to do service ini kita tinggal mengimplementasikan atau menggunakan metode yang sudah kita implementasikan di to do repository tadi. Jadi kita tinggal memanggil metode yang sudah dibuat tersebut dengan override atau inheritance-nya. Lalu kita tinggal menggunakannya. Baiklah, untuk penjelasannya tampaknya sudah selesai semua. Jadi kita tinggal menjalankan aplikasi tersebut. Kita gunakan test case yang ada di modul saja supaya lebih mudah. Kita melakukan fitur update dulu. Yang pertama, kita pilih tambah to-do-nya, belajar OOP. Yang kedua itu langsung kita update, berarti mengubah to-do yang ini berubah karena kita memiliki satu doang, ya kita pilih satu. Lalu kita masukkan judul yang baru, itu belajar Java OOP. Belajar Java OOP. Statusnya kita tekan 1. Nah, ini berhasil karena sesuai dengan modul, maka untuk test case 1 berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya test case 2, fitur sorting. Yang pertama yang kita lakukan, tambah data. Berarti kita keluar dulu X dulu untuk keluar, lalu kita start lagi. Nah, 1 untuk menambah data, lalu belajar Java OOP, lalu kita tambahin lagi to-do-nya, yaitu belajar dasar HTML. Lalu selanjutnya membaca kembali materi siswa W4. Membaca kembali materi siswa W4. Lalu kita menambahkan, masih tetap menambahkan lagi, yaitu menyelesaikan tugas PropStart. Tambah menyelesaikan tugas PropStart. Lalu yang selanjutnya kita memilih menu 4, yaitu untuk sorting tadi. 4 untuk urutan, yaitu fitur sorting. Lalu kita pilih fitur sorting mana yang kita inginkan. Kalau di test case itu fitur sorting nomor 4, yaitu berdasarkan title untuk descendingnya. Berarti yang kita cari itu berdasarkan judul atau judul dari to-do yang paling dekat dengan Z. Ibaratnya gitu supaya lebih mudah untuk memahaminya. Kita pilih 4. Nah, dapat kita lihat di sini M dengan B. Kita tahu M itu lebih dekat dengan Z dibandingkan B dengan Z. Jadi dan juga karena sesuai dengan modul,
maka dapat dikatakan untuk test case sorting ini berjalan dengan lancar. Tapi masih ada lanjutannya, berarti kita lanjut saja. Kita pilih untuk urutan lagi, urutan, lalu kita pilih 3, yaitu berdasarkan titel tapi ascending. Berdasarkan titel tapi ascending. Nah, dapat kita lihat di sini sudah berdasarkan titel tapi ascending. Jadi itu kebalikan dari si output untuk yang descending tadi, karena ini ascending, jadi ini merupakan kebalikannya. Lalu selanjutnya itu kita pilih urutan, tapi ini berdasarkan ID descending. Berarti 4 untuk urutan, lalu ID descending. Berarti harusnya ini mulai dari yang besar ke terkecil. Nah, kita lihat 4, 3, 2, 1, yaitu mulai dari yang terbesar ke yang kecil. Lalu selanjutnya itu merupakan to-do mulai dari ascending, berarti dari yang kecil ke terbesar. Berarti kita pilih menu 4 lalu 1. Kita lihat, nah 1, 2, 3, 4 berarti sesuai. Ini menandakan bahwa test case sorting ini berjalan dengan lancar. Kita tekan X untuk keluar dari aplikasi. Lalu kita masuk ke fitur searching. Jadi di fitur searching ini kita menambahkan to-do-nya. Kita start dulu, kita mulai dulu aplikasinya. Tambah to-do, namanya itu membaca buku. Lalu yang kedua itu bermain game. Kita tambahi bermain game. Lalu yang selanjutnya itu menyelesaikan tugas. Kita tambah lagi menyelesaikan tugas. Lalu selanjutnya itu 5, kita mencari. Jadi keywordnya itu merupakan ga. Jadi kita mencari setiap to-do yang memiliki kata ga. Untuk di sini kita lihat ada membaca buku, bermain game, berarti menyelesaikan tugas. Berarti harusnya yang keluar itu to-do yang nomor 2 dan nomor 3, karena kita ingin mencari ga. Kita coba dulu cari, lalu ga. Nah, kita lihat ditemukan 2 buah to-do, itu bermain game dan menyelesaikan tugas. Nah, karena ditemukan, maka harusnya berjalan dengan lancar. Nah, tampaknya semua sudah rampung, mulai dari penjelasan code hingga penggunaannya. Jadi sekianlah presentasi saya, Pak. Jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf, Pak. Terima kasih, Pak.